Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Prasetya dari kelas TI 2023E dengan NIM 23051204152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, mari kita mengenal apa itu komputer. Pengertian mendasar dari komputer adalah sebuah mesin yang mengikuti serangkaian instruksi untuk mengeksekusi urutan fungsi logis atau aritmatika. Komputer modern umumnya memiliki komponen paling sederhana berupa CPU, GPU baik dalam bentuk integrated maupun dedicated, RAM, PSU, perangkat input atau output, dan drive atau penyimpanan. Kata komputer sendiri bermula dari abad ke-16 yang memiliki makna orang yang melakukan perhitungan. Semenjak akhir abad ke-19, kata komputer juga digunakan untuk mendeskripsikan suatu mesin yang melakukan perhitungan. Kata ini masih bertahan sampai sekarang. Di video ini saya akan membagi sejarah komputer menjadi 3 segmen. Yang pertama yaitu alat penghitung terdahulu, yang kedua komputer mekanik atau analog, dan ketiga komputer elektronik atau digital. Yang pertama yaitu alat penghitung terdahulu. Alat penghitung terdahulu merupakan konsep dasar dan cikal dasar dari komputer. Beberapa dari alat penghitung terdahulu diantaranya adalah berikut. Yang pertama yaitu abacus. Abacus tercipta 2000 tahun sebelum Masehi. Merupakan alat hitung paling sederhana yang terbuat dari rak kayu dengan manik-manik yang melekat pada batang logam. Yang kedua yaitu ada Napier Bone. Dibuat pada tahun 1617. Napier Bone dirancang oleh John Napier. Untuk menghitung, instrumen ini menggunakan 9 tali gading terpisah atau tulang yang ditandai dengan angka untuk mengalihkan dan membagi. Mesin ini juga merupakan mesin pertama yang menghitung menggunakan sistem titik desimal. Yang ketiga yaitu ada Pascaline. Dibuat pada tahun 1642 oleh Blaise Pascal, seorang matematikawan dan filsuf asal Prancis. Pascaline ini dianggap sebagai kalkulator mekanis dan otomatis pertama. Mesin ini berwujud kotak kayu dengan roda gigi dan roda di dalamnya. Yang keempat ada roda Leibniz. Dibuat pada tahun 1673 oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang matematikawan dan filsuf asal Jerman. Alat ini merupakan penemuan Pascal yang ia tingkatkan. Roda Leibniz merupakan kalkulator mekanis digital yang dikenal dengan nama lain yaitu stepped reckoner karena menggunakan drum bergalur alih-alih roda gigi. Yang kelima ada difference engine. Difference engine dibuat pada awal 1820 oleh Charles Babbage. Mesin ini merupakan komputer mekanik yang dapat melakukan perhitungan sederhana. Mesin ini ditenagai uap dan dapat menyelesaikan tabel numerik seperti tabel logaritmik. Yang keenam ada analytical engine. Analytical engine juga dibuat oleh Charles Babbage pada tahun 1830. Mesin ini merupakan komputer mekanikal yang menerima input atau masukan dengan metode punch cards, memiliki komponen ALU, konsep flowchart sederhana, dan konsep memori terintegrasi. Yang ketujuh ada tabulating machine. Dibuat pada tahun 1890 oleh Herman Hollerith, ahli statistik dari Amerika. Tabulating machine merupakan tabulator mekanik yang berbasis punch card. Mesin ini dapat menghitung statistik dan merekam atau mengurutkan data atau informasi. Hollerith mulai menciptakan mesin ini di perusahaannya yang menjadi International Business Machine atau IBM pada tahun 1924. Untuk yang pertama yaitu komputer analog atau mekanik. Komputer analog adalah komputer yang memproses data analog dan menyimpan informasi dalam medium fisik, misalnya voltase, hidraulik,
atau putaran untuk merepresentasikan angka. Komputer analog biasanya digunakan untuk menghitung operasi bilangan atau analisa data. Komputer analog dipakai secara luas sebelum komputer digital ditemukan. Beberapa komputer analog diantaranya adalah berikut. Yang pertama, mekanisme Antikythera. Mekanisme Antikythera merupakan salah satu alat penghitung analog tertua yang diperkirakan diciptakan antara tahun 150 sampai 100 sebelum Masehi. Artefak kuno Yunani ini mendemonstrasikan tingkat kompleksitas yang tak tertandingi pada saat itu. Mekanisme ini digunakan untuk memprediksi posisi bintang dan gerhana untuk pembuatan kalender dan kepentingan astronomi. Antikythera pertama kali ditemukan pada 1901. Yang kedua yaitu Tide Predictor. Tide Predictor diciptakan pada tahun 1873 oleh William Thomson untuk memprediksi pasang surut yang sangat penting bagi aktivitas maritim. Mesin ini merupakan peningkatan yang signifikan dalam sejarah komputer analog pada abad ke-19. Desain Tide Predictor melibatkan satu set katrol dan rode gigi yang dapat mensimulasikan pergerakan pasang surut berdasarkan siklus bulan dan matahari. Yang ketiga yaitu Harmonic Analyzer. Harmonic Analyzer dibuat oleh Michelson dan Stratton pada tahun 1898. Mesin ini merupakan salah satu kemajuan signifikan dalam sejarah komputer analog. Harmonic Analyzer tersusun dari 80 komponen, dapat menghasilkan gerakan sinusoidal yang kemudian dapat dimanipulasi untuk memecahkan masalah matematika. Yang keempat yaitu Dumarescu. Dumarescu dibuat oleh Letnan John Dumarescu dari Angkatan Laut Inggris pada tahun 1902. Mesin ini merupakan mesin penghitung mekanikal yang digunakan sebagai alat bantu dalam menembakkan meriam kapal. Digunakan bersama dengan mesin Simplifier Range Clock. Mesin Dumarescu membantu untuk menyesuaikan jarak arah meriam kapal. Dengan semakin banyaknya mesin ini dibuat, hal ini menunjukkan akan kegunaan perhitungan analog dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kelima ada Arthur Poland Analog Computer. Komputer analog Arthur Poland dibuat pada tahun 1912 oleh Arthur Poland. Komputer analog ini dibuat berdasarkan mesin differential analyzer serta digerakkan dengan listrik dengan fungsi sebagai sistem kontrol senjata kapal perang. Komputer analog Arthur Poland lalu diaplikasikan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Rusia pada Perang Dunia Pertama. Pengaplikasian ini menunjukkan tren keseragaman antara kebutuhan militer dengan inovasi teknologi yang terus berlanjut selama abad ke-20. Yang keenam yaitu AC Network Analyzer. AC Network Analyzer dibuat pada 1929 dengan tujuan untuk mengatasi masalah perhitungan yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik yang terlalu besar untuk diselesaikan dengan metode numerik pada saat itu. Mesin ini juga membantu menyelesaikan perhitungan di bidang lain seperti fisika nuklir dan desain struktural. Pada akhir 1950, lebih dari 50 network analyzer dibuat, menunjukkan betapa signifikan dan luas pengaplikasian komputer analog. Yang ketujuh ada Differential Analyzer. Dibuat pada tahun 1930 oleh Vannevar Bush, mesin ini mampu untuk menghitung persamaan diferensial menggunakan integrator mekanik. Differential Analyzer merupakan alat hitung yang praktikal dan andal, menunjukkan kemampuan komputer analog yang semakin berkembang. Yang kedelapan ada Turing-Welchman-Bumbe. Dibuat pada tahun 1940 oleh Alan Turing dan Gordon Welchman. Mesin ini dibuat untuk membantu sekutu untuk memecahkan enkripsi militer Jerman pada Perang Dunia Kedua. Komputer Bumbe menunjukkan bagaimana komputasi analog dapat digunakan untuk memecahkan masalah pemecahan kode yang kompleks. Kesembilan ada Electronic Differential Analyzer. Electronic Differential Analyzer merupakan salah satu komputer analog elektrik yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Berbeda dari pendahulunya yaitu Differential Analyzer, mesin ini menggunakan komponen elektrik yaitu tabung hamba udara untuk melakukan perhitungan. Hal ini membuat Electronic Differential Analyzer bekerja lebih cepat dan lebih andal.
Salah satu kegunaan utama mesin ini adalah menyelesaikan persamaan diferensial yang berhubungan dengan lintasan peluru artileri yang melibatkan akurasi senjata tersebut. Selanjutnya yaitu komputer elektronik atau digital. Komputer digital adalah komputer yang mampu memecahkan masalah dengan memproses informasi yang dinyatakan dalam bentuk diskrit. Dengan memanipulasi kombinasi digit biner, komputer elektronik dapat melakukan perhitungan matematis, mengatur dan menganalisis data, dan mengendalikan proses industri dan lainnya. Komputer elektronik merupakan komputer yang bisa kita temui. Perkembangan komputer elektronik dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1955. Generasi pertama komputer merupakan awal pengembangan sistem komputer elektronik menggantikan komputasi mekanik. Bahasa mesin atau biner dibuat pada generasi komputer ini. Rangkaian sirkuitnya menggunakan tabung hampa udara, sedangkan untuk memori digunakan tabung magnetik. Untuk operating sistemnya menggunakan sistem batch, dan untuk memasukkan data maupun program menggunakan punch card. Untuk perangkat input-output digunakan pita magnetik dan pita kertas. Contoh dari mesin komputer generasi pertama adalah ENIAC, UNIVAC 1, EDVAC, Harvard Mark I, dan lain-lain. Generasi kedua yaitu 1995 sampai 1965. Pada komputer generasi kedua, rangkaian sirkuit yang awalnya terbuat dari tabung hampa udara diganti menjadi transistor, di mana meningkatkan performa komputer sekaligus menurunkan biaya pembuatannya. Komputer generasi kedua juga lebih cepat, kecil, lebih handal, dan lebih murah daripada komputer generasi pertama. Bahasa assembly COBOL juga ditetapkan dalam komputer generasi kedua untuk menggantikan kode biner, serta Fortran menjadi bahasa pemrograman tingkat tingginya. Beberapa contoh dari komputer ini adalah IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga dari 1965 sampai 1980. Pada generasi komputer ketiga, tercipta integrated circuit yang terbuat dari banyak transistor, yang meningkatkan performa komputer sekaligus menurunkan biaya pembuatannya. Komputer generasi ketiga semakin cepat, kecil, lebih handal, serta lebih murah daripada komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi ketiga menggunakan beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 2 atau 4, COBOL, dan Pascal atau PL1. Komputer generasi ketiga juga memiliki salah satu mode, yakni melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user, menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori atau multitasking, dan memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus padahal digilir per satu waktu secara singkat atau time sharing. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat yaitu 1971 sampai 1990-an. Komputer generasi keempat lahir seiring terciptanya mikroprosesor. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C++, dan Java digunakan dalam generasi komputer ini. Komputer generasi keempat tidak hanya mendukung satu mode lagi, tapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, multiprocessing, dan lain-lain. Hal ini membuat komputer generasi keempat menjadi ramah pengguna, sehingga lahirlah konsep PC atau personal computer dan jaringan komputer sampai sekarang. Beberapa contoh dari komputer generasi keempat adalah Star 1000, PDP-11, Cray 1, Cray XMP, Apple II, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, yang rentang waktunya sekarang sampai masa depan. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan.
Komputer generasi kelima terbuat dari superkonduktor dan bekerja menggunakan konsep pemrosesan paralel, serta memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Pada komputer generasi kelima, semakin banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dipakai. Komputer generasi kelima semakin cepat dalam memproses informasi, memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata maupun bicara, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.